Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, gebrakan demi gebrakan dilakukan oleh Ineos di Manchester United, bahkan secara kejam dan mengejutkan ya. Dari mana nih? Erik ten Hag dan Ashworth menaikkan harga tiket. Banyak sekali keputusan-keputusan yang menurut gua sangat tebal dan tegas dilakukan. Tidak ada pesta akhir tahun, pemutusan hubungan kerja yang sangat besar. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang kontradiktif nih. Misalnya kayak Ineos ingin menghemat tapi justru banyak mengeluarkan uang untuk kompensasi, misalnya untuk Erik ten Hag, untuk Dan Ashworth ya, mendatangkan Ruben Amorim dan lain-lain. Namun yang gue lihat memang Ineos ini juga masih mencari bentuk bagaimana mereka bisa menjalankan Manchester United ini dengan bagus untuk meraih kesuksesan tentu saja. Nah, hampir semua aspek sudah disentuh ini oleh Ineos, tapi ada satu yang masih belum. Di antara mungkin ada beberapa lain hal, di antara beberapa lainnya juga. Nah, itu yang ingin gue katakan. Nah, apa itu yang belum disentuh? Yaitu adalah pemain. Nah, pemain Manchester United, ada rekrutmen, ada juga misalnya melepas pemain. Gue pikir ataupun gue perkirakan setelah ini bisa jadi memang pemain yang akan disentuh oleh Ineos nih. Ruben Amorim sudah diberikan waktu dan akan terus diberikan waktu, terutama untuk musim ini, di mana ya dia akan mengakses pemain, dia akan menganalisa pemain, mana pemain yang bisa bermain untuk sistem yang ingin dikembangkan, mana pemain yang tidak bisa, mana pemain yang mungkin belum bisa tapi bisa dikembangkan, mana pemain yang dianggap sudah mentok, dan lain-lain. Dan bisa jadi juga setelahnya dia akan melakukan analisa ya, posisi-posisi mana saja yang harus diperbaiki untuk mendatangkan pemain baru dan lain-lain. Nah, untuk melakukan hal tersebut, Manchester United butuh dana. PSR, FFP. Tidak lain, Manchester United harus mendapatkan dana. Nah, bagaimana dengan dana yang didapatkan? Dengan melepas pemain, dengan menjual pemain. Di mana saat ini Manchester United menurut gua ya masih dalam tahap kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil penjualan dengan valuasi yang tinggi. Kenapa hal tersebut terjadi? Menurut gua salah satunya adalah ada semacam kayak nanggung gitu loh, apa yang dilakukan oleh Manchester United terutama di penjualan pemain atau melepasnya pemain. Kalau kita lihat bagaimana Manchester United melepas pemain ya di transfer musim lalu. Di transfer musim lalu, Manchester United ini melepas misalnya Scott McTominay, Mason Greenwood, di mana Scott McTominay dilepas dengan harga cukup bagus nih, 30 juta euro. Mason Greenwood 26 juta euro. Tapi pemain-pemain lain seperti kayak Willy Kambuala, Donny van de Beek ya, lalu juga Hannibal Mejbri, Aaron Wan-Bissaka, menurut gua ini bukan tipikal pemain yang bisa dikategorikan ketika pemain-pemain itu dilepas dengan kategori seperti itu adalah gebrakan yang besar. Menurut gue gebrakan yang besar adalah pemain dengan valuasi mungkin yang lebih tinggi lagi, pemain dengan impact yang lebih besar ya kalau dilihat di periode-periode sebelumnya. Nah, menurut gue hal inilah yang butuh dilakukan bahkan mungkin dari bulan Januari nanti sih. Kalau tidak di musim panas tahun depan ya. Dimana saat ini kita juga sudah di bulan Desember. Nah, dari hal tersebut, gua berusaha untuk melihat nih apa-apa saja yang saat ini ada di Manchester United ya. Pemain-pemain yang saat ini tersedia. Pertama, gua ingin melihat dari sisi valuasi dulu. Lalu akan gua lihat bagaimana peran dari pemain tersebut, termasuk juga misalnya kontrak dari pemain tersebut ya. Ini kira-kira masih kapan. Ternyata pemain dengan valuasi tertinggi saat ini di Manchester United itu ada 2 orang menurut Transfermarkt, yaitu adalah Bruno Fernandes dan juga Rasmus Højlund, masing-masing dengan 65 juta. Kontrak Bruno Fernandes ini masih sampai tahun 2027 dan Rasmus Højlund sampai dengan tahun 2028. Nampaknya pemain ini ya menurut gua
tidak akan kemana-mana kalau melihat bagaimana skema permainan dari Ruben Amorim di pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Kedua pemain ini memiliki perannya masing-masing. Jadi gue melihat ya mereka dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Yang menarik adalah nama ketiga atau valuasi terbesar ketiga, yaitu langsung aja nih ya, Marcus Rashford. Rashford ini menurut gue ya bisa jadi akan dilepas. Dan menurut gue seharusnya dilepas. Kenapa? Nomor satu, gue ingin melihat dulu dari sistem yang dimainkan oleh Ruben Amorim. Di mana di pertandingan-pertandingan tersebut Rashford tidak mendapatkan tempat utama. Sering dia duduk di bangku cadangan. Dan setelah dia tampil, ternyata tidak banyak efek ya kontribusi yang dilakukan oleh Marcus Rashford di atas lapangan. Dari situ gue melihat dari sisi teknis nampaknya tidak cocok. Garis besarnya seperti itu. Lalu juga kalau melihat dari sisi non teknis, Marcus Rashford, ya Ruben Amorim butuh pemain yang intensitas tinggi, mau bekerja keras, memiliki mentalitas kuat. Kuncinya di situ, mentalitas dan karakter yang kuat. Marcus Rashford gue tidak melihat ada di situ. Manchester United butuh pilar-pilar pemain dengan karakter yang kuat, dan Marcus Rashford dengan gaji yang tinggi, dengan pengalaman yang dia miliki di Manchester United, nampaknya tidak cocok dengan keadaan saat ini. Dan kalau melihat bagaimana valuasi dari Marcus Rashford ada di angka 60 juta euro, ini angka yang cukup tinggi. Kontraknya masih sampai dengan tahun 2028, sama kayak sama kayak Rasmus Højlund. Tantangannya tentu saja nanti di gaji. Oke, klub mentransfer, biaya transfer, dan juga cover gaji dari Marcus Rashford yang termasuk yang tertinggi di Manchester United. Menurut gue tantangannya tersebut. Tantangannya ada di situ gitu loh. Tapi gue melihat Marcus Rashford ini memiliki potensi yang positif ketika dia dijual. Artinya pemain ini tidak memiliki fungsi yang maksimal dari sisi teknis. Di sisi lain bisa mendatangkan income, pendapatan yang bisa digunakan untuk belanja ya di bursa transfer oleh Manchester United dalam rangka untuk memperkuat sistem permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Di situ sih menurut gua poinnya. Jadi ini semacam kayak apa ya? Ya perfect lah Marcus Rashford untuk dilepas menurut gua. Hanya saja tidak mudah, sekali lagi ya, tidak mudah untuk mencari klub yang mampu membeli Marcus Rashford dengan angka valuasi minimal 60 juta dan juga covering gaji dari Marcus Rashford. Nama-nama lain menurut gua seperti Matthijs de Ligt ya, market value-nya masih cukup termasuk yang tertinggi di Manchester United, tapi dia baru saja didatangkan. Dia ada peran di sistem dari Ruben Amorim, Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Garnacho, Diogo Dalot. Gue pikir Diogo Dalot masih ada di sistemnya dari Ruben Amorim. Dan perlu diingat oleh Sobat Football United ya, Ruben Amorim butuh lebih dari 11 pemain tentu saja ya. Dia butuh lebih dari 18 bahkan. Tidak bisa semuanya diganti, dirombak ya dengan serampangan, dengan asal-asalan. Andre Onana tentu saja masih dibutuhkan, Mason Mount, Noussair Mazraoui, Luke Shaw. Nah, Luke Shaw ini ya. 28 juta, 29 tahun. Tapi tantangannya sekali lagi, siapa yang mau membeli Luke Shaw dengan situasi fisik seperti ini? Valuasi tinggi 28 juta menurut gue cukup lumayan ya untuk pemain 29 tahun ya. Tapi sekali lagi tantangannya adalah siapa yang ingin membeli Luke Shaw dengan valuasi seperti itu. Sama juga dengan Anthony. Anthony saat ini valuasinya sangat jatuh sekali di angka 20 juta euro. Jika dia dulu didatangkan dengan angka berapa tuh? 80-90 juta euro, saat ini jatuh hanya tinggal 20 juta euro. Anthony menurut gue sama seperti Marcus Rashford ya, gue tidak melihat dia memiliki tempat di sistem permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim secara teknis. Tadinya gue berpikir dia bisa dimainkan di sayap kanan, tapi nampaknya itu tidak terjadi. Melihat sangat jarangnya Anthony diberi kesempatan oleh Ruben Amorim. Artinya apa? Dia dinilai tidak cocok. Dan solusi dari Anthony ya menurut gue, dengan melihat investasi yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Manchester United, nampaknya tidak akan langsung dilepas. Tapi mungkin akan dipinjamkan dulu di klub
yang diharapkan bisa membantu performa Anthony naik sehingga valuasinya akan naik dulu. Tujuannya adalah supaya kerugian dari membeli Anthony dan melepas ini tidak terlalu tinggi. Oke, Ineos bisa saja melakukan keputusan yang kejam, yang tegas, tapi dari sisi finansial, perhitungan keuangan, mereka juga harus perhatikan di situ. Artinya adalah mereka tidak bisa sembarangan. Karena apa? Ada financial fair play, ada PSR juga yang terlibat di sana. Lalu lainnya kalau gue lihat ada dua nama ya, yaitu adalah Harry Maguire dan juga Casemiro, di mana Casemiro saat ini 15 juta euro kontrak sampai dengan musim panas 2026. Ya, lebih digaji sih ya. Artinya penghematan berupa gaji, tapi tidak mendatangkan income yang besar. Sementara Manchester United menurut gue butuh mendatangkan income yang besar. Jadi Casemiro, dilepasnya Casemiro nanti lebih ke penghematan, tapi di sisi lain ya Manchester United untuk bisa beroperasi di bursa transfer menurut gue butuh untuk mendapatkan fresh money atau uang segar, katakanlah seperti sama juga dengan Harry Maguire. Cuman mungkin berbeda dengan Casemiro, gaji dari Harry Maguire tidak setinggi Casemiro. Pemain lain misalnya Christian Eriksen yang akan dilepas mungkin karena kontraknya akan selesai di musim panas nanti. Atau bisa jadi akan dilepas lebih awal di bulan Januari untuk menghemat gaji. Itu juga merupakan salah satu opsi. Namun demikian, kesimpulannya adalah sangat mungkin setelah staff, selanjutnya adalah para pemain. Dan dari pemain-pemain yang ada, menurut gue dua nama yang sangat mungkin untuk dilepas. Tiga, yaitu adalah Anthony, Luke Shaw, dan Marcus Rashford. Dan kalau Sobat Football United ingat, gue pernah bikin video 5 pemain yang nampaknya akan kesulitan atau bahkan tidak masuk skema dari Ruben Amorim, bahkan bisa masuk ke kategori akan dijual, dilepas. Gue menyertakan nama tersebut, terutama Marcus Rashford ya, sudah gue perkirakan. Dan sampai sejauh ini gue sih menilai atau melihat ya itulah kenyataannya, dia nampaknya tidak mendapatkan peran nih di sistem permainan dari Ruben Amorim. Dan akan ada banyak hal positif bagi Manchester United kalau bisa menjual Marcus Rashford. Tapi ini bukan tanpa tantangan, karena harga yang diharapkan tinggi, pemain Marcus Rashford sendiri gajinya pun juga tinggi ya. Dan kalau melihat performa saat ini, dia biasa-biasa saja. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.